Yang disebut raja dari segala raja itu adalah uang. Itu sebenarnya ada yang dari 1 M sampai per 3 M disalurkan oleh beliau yang mulia Mr. Doni Pedro. Yang mana dulu sebenarnya ini adalah atas nama daripada Presiden Soekarno. Berapa besaran dananya, Pak? Dananya cukup banyak sekali. 60.000 triliun itu benar? Lebih dari begitu. Jadi yang disebut raja dari segala raja itu adalah uang. Itu sebenarnya ada yang dari 1 M sampai per 3 M per orang. 1 miliar sampai 3 miliar per orang, Iya. itu jumlahnya cukup banyak, Pak. Memangnya tercatat berapa Pak hutangnya pemerintah Indonesia yang nanti akan dilunaskan oleh Doni Pedro? Jadi, ada berapa triliun? Saudara, fenomena kerajaan baru kini ternyata masih berkembang di Indonesia. Terakhir setelah Keraton Agung Sejagat, kemudian juga Kerajaan Sunda Empire, kini muncul lagi istilah raja baru, yakni King of the King, yang diketahui ada di Tangerang, Banten. Dan untuk mengetahui lebih lengkapnya klaim-klaim apa saja yang dimiliki oleh King of the King ini, kemudian apa saja yang ingin dilakukannya, bisa kita tanyakan langsung kepada pimpinan Indonesia Mercusuar Dunia, yang juga menjadi bagian dari King of the King, yaitu Bapak Sirus Manggunata. Ya Pak, bisa jelaskan kepada kami sebenarnya King of the King ini itu apa? Kemudian Indonesia Mercusuar Dunia juga fokusnya sebenarnya apa sih Pak? Indonesia Mercusuar Dunia itu adalah yang dibuat suatu lembaga dari dunia, yaitu dari Bank Swiss Bank. Jadi bahwa adanya aset amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut Atika. Nah, dana dari aset amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala inilah yang akan disalurkan oleh beliau yang mulia Mr. Doni Pedro. Yang mana dulu sebenarnya ini adalah atas nama daripada Presiden Soekarno. Itu sebenarnya, tapi sudah ada pelimpahannya ini kepada beliau, dan beliau itu adalah sebagai penerimanya dengan kelengkapan surat dan data. Jadi dana-dana yang sudah ada tersedia itu, karena berapa besaran dananya Pak? Dananya cukup banyak sekali. 60.000 triliun itu benar? Lebih dari begitu. Jadi karena ini kalau per satu bank itu kan beda, tapi kalau total semuanya itu banyak, bahkan sampai istilahnya itu bisa untuk pembiayaan untuk seluruh dunia. Dan tugasnya daripada yang dibilang penjelasan dari King of the King itu, artinya itu kan kalau secara pengertian bahasa King of the King adalah raja dari segala raja, raja di raja. Sebenarnya yang disebut raja dari segala raja itu adalah uang. Uang itu adalah raja dari semua kerajaan-kerajaan. Uang itulah semua dari segala negara-negara. Baik uang itu untuk semua keperluan umat manusia. Tujuan daripada beliau, Mr. Doni Pedro, itu untuk datang di Indonesia itu adalah dua. Pertama, melihat hutang-hutang Indonesia yang sudah tidak bisa dipikirkan lagi oleh rakyat sendiri. Sehingga tujuan utamanya pertama adalah untuk melunasi segala hutang-hutang pemerintah Indonesia. Memangnya tercatat berapa Pak hutangnya pemerintah Indonesia yang nanti akan dilunaskan oleh Doni Pedro? Jadi, ada berapa triliun? Itu mengenai hutang-hutang itu saya rasa itu lebih resminya pemerintah juga akan ngasih tahu, ataupun mengenai baik mungkin dari Menteri Keuangan dan lain-lain berapa semuanya. Tapi itu akan dilunasi. Yang penting tujuannya membayar melunasi segala hutang Indonesia. Kedua, untuk memberikan dana kesejahteraan sosial kesejahteraan daripada rakyat Indonesia. Nah, itulah yang dimaksud itu sebagai dana Ampera. Ya. Kemudian dananya untuk masyarakat itu gimana mekanisme pembagiannya, dan apakah semua masyarakat atau hanya masyarakat yang tergabung dalam IMD saja begitu yang bisa dapatkan uangnya? Sebenarnya itu seluruh masyarakat, tapi diutamakan masyarakat bawah sampai ke menengah. Kalau yang di atas kan sudah cukup banyak uangnya mungkin gitu ya, kira-kira gitu. Besarannya berapa ya? Itu sebenarnya ada yang dari 1 M sampai per 3 M per orang.
1 miliar sampai 3 miliar per orang, itu jumlahnya cukup banyak Pak. Kemudian itu memang dikasih untuk hanya cuma-cuma atau ada persyaratan lain untuk masyarakat yang bisa mendapatkan dana tersebut Pak? Memang ada. Itu ada mempunyai dana yang harus dibantu dikeluarkan. Contoh, di sini ada, saya tunjukkan seperti aturan perbankan. Aturan bank ini tidak bisa dilanggar, ya kan? Nih, PT Bank Indonesia, ini PT Bank Indonesia mengatakan, silakan dibaca. Ini 360, Ya, itu 720 triliun rupiahnya itu apa Pak? ini dana yang ada di dalam bank dan nomor rekeningnya ada 2 nomor. Nah, dan ini sudah diperiksa kebenarannya ini dan sudah. Dan sudah ini dibuka. Cuman pertama dibuka di Papua. Kemudian apakah ada jaminan atau bukti lain yang bisa memperkuat Pak bahwa dana itu juga nanti akan dibagikan ke masyarakat? Ya memang itu programnya beliau. Itu programnya beliau gitu. Tapi Pak, sebenarnya IMD itu adalah kerajaan atau organisasi atau apa sih Pak kedudukannya? Tidak. Namanya Indonesia Mercusuar Dunia berarti pusat nantinya itu adalah menjadi pusat dunia, pusat untuk mengenai dana dari Indonesia yang akan berpusat dari Indonesia. Itu sebenarnya. Jadi bukan hanya untuk Indonesia, bukan. Lalu untuk sekarang dananya ini ada disimpan di mana dan siapa yang memegang dana tersebut yang klaimnya itu 61.000 triliun rupiah? Di bank. Tersimpan di dalam bank. Di bank mana Pak? Ada ini di Bank Indonesia, ada di Bank BNI, Ampanam ini, ada di Bank UJBS, ini silakan. Ada juga ini yang dibilang Mandiri WS, tapi ini baru satu lembar ya. Terus ini ada juga ini di Bank Indonesia nih. Nah, tadinya ini ada di Amro. Nah, sekarang ini Amro ini di mana? Apakah ini berganti bank atau enggak? Ini resmi. Amro Bank nih. Pak, ini kalau dilihat dari sertifikatnya ini ada tanda tangan dari Pak Soekarno. Ada. Ini bagaimana tanda tangannya? Nah, inilah yang disahkan beliau, ya kan? Nah, jadi yang jelas saya hanya bisa menjelaskan sesuai pelimpahan kepada Denny Pedro. Kemudian saya ingin tahu lagi Pak, Denny Pedro itu siapa dan sekarang posisinya lagi di mana? Apakah Denny Pedro ini juga yang Denny Pedro itu yang memiliki uang 61.000 triliun itu? Yang menjadi king of the king itu? Beliau lah yang menandatangani itu dan untuk mengeluarkan itu beliau sendiri. Tidak ada yang bisa mengeluarkan itu. Contoh misalnya setelah diperiksa ini di Bank Indonesia atau di Bank BNI itu realita ada. Tapi dana ini tidak bisa dipakai. Tidak bisa diambil, baik oleh pemerintah, baik oleh siapa. Tapi dana ini bisa dipakai karena punya PIN-nya itu di tangan beliau. Berarti memang uang 60.000 triliun itu tersimpan di rekeningnya atas nama Denny Pedro. Ya, ini atas nama beliau nih semua nih. Ini juga sudah atas nama beliau nih. Iya, nih. Ini silakan. Itu sumber dananya dari mana ya Pak bisa memiliki uang sebanyak itu? 60.000 triliun itu banyak banget loh Pak. Jadi gini, saya tidak bisa menjelaskan itu lebih dalam. Nanti juga beliau pun bisa akan menjelaskan itu. Bila mana setelah diizinkan untuk sebenarnya menjelaskan itu di media dan di pemerintahan. Bahkan yang diinginkan damailah. Karena tidak ingin ada demo. Enggak. Kalau ini demo ada, ini tidak jalan. Jadi tidak menginginkan itu segala macam, ingin itu supaya bisa berjalan dengan baik, gitu aja. Denny Pedro-nya sampai saat ini keberadaannya ada di mana ya Pak? Sudah ada di Bandung. Ada di Bandung. Ada. Resmi kok, bahkan kalau tidak salah sudah pernah juga ada dari media Kompas ke sana. Ke beliau. Oke. Pak, tadi kan kalau saya investigasi lebih lanjut, saya riset lebih lanjut, ini tadi kan tujuannya ada untuk melunasi hutang-hutang pemerintah, kemudian 2 untuk membagikan dana untuk kesejahteraan rakyat, kemudian ada juga klaim bahwa uang tersebut yang 60.000 triliun itu untuk membeli alutsista untuk Indonesia, bahkan juga ini menyeret nama Menteri Pertahanan kita yakni Prabowo Subianto. Itu bagaimana Pak? Sebentar, saya itu bagaimana dulu itu sudah pernah diinikan ya. Sebentar, saya mohon maaf. Saya juga tahu supaya enak. Ada apa lagi Pak yang ingin ditunjukkan? Enggak, ini kan harus saya kasih tahu. Ya, sebenarnya gini Mbak. Ya. Ini dulu surat ini pada tanggal 16 bulan 9 2019 sudah dibuatkan ini. Kepada yang terhormat Ibu Sepri Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. 1. Nih. Ini surat untuk apa nih Pak? Ya ini yang dikasihkan ke sana. Dari IMD itu. Pembukaan aset.
Ya ini yang dikatakan membeli apa tuh nih Aulista itu dananya itu dari sini, cuman tidak terbongkar ini menggambarkannya. Oh, berarti dari IMD Diberikan ini kepada pemerintah ini nih sampai nih coba dibaca. ada surat Sudah jauh tadinya, cuman seolah-olah kita ini ya nggak bisa ngomong lah. Ya, Berarti sampai sekarang belum ada jawabannya dari pihak pemerintah yang dikirimi surat ini. ini kan sudah diumumkan. Tujuan mereka mau membeli ini. Akan dari mana dasarnya ini? Sudah sebenarnya gitu. Makanya ini loh kenapa? Nah kami lagi bingung kenapa menghalangi segalanya kan gitu. Contoh, ini juga terdaftar di sini. Ini pejuang-pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Ini sudah nyampe ini di sana. Pak, kemudian Ada ini di Doni Pedro sudah kita kirim ini. Bahkan mereka siap datang kalau perlu. Pak, ini terkait dengan ini juga, kemarin kan sempat ada memasang baliho ya Pak, atau spanduk dari IMD kemudian dicopot oleh pihak Satpol PP. Itu sebenarnya disampaikan dalam spanduk itu sebenarnya apa sih Pak yang disampaikan? Yang disampaikan itu begini. Sebelum pemasangan baliho, setiap ketua provinsi, baik itu ketua wali kota, baik itu ketua kabupaten, di 34 provinsi, itu sudah memberikan surat dulu jauh sebelumnya. Seperti contoh nih. Ini contoh ini yang telah dikirim kepada Gubernur Banten nih. Nih. Bu. Iya, kita udah kirim ini. Sebelumnya jauh-jauh ini waktunya. Tapi tujuan maksudnya ini pemberitahuan, ini tanda terimanya. Dari wali kota pun ada nih. Hampir semua nih. Setiap apa ada. Di setiap provinsi juga semua begini. Oh, berarti surat pemberitahuan untuk memasang baliho tersebut? Tidak. Pemasangan kedatangan ini kan ada di sini nih kan. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung atas izin Allah yang Maha Agung. Kami akan membuka aset amanah kerajaan Bank Dunia. Bank Swiss dibuka di Indonesia. Untuk itu kami berharap dan bertatap muka dengan Bapak Arif Rahdono nih. Nah, ini kan ditujukan kepada Pak Arif Wismansyah ya. Ya, ini. Wali Kota Tangerang, kemudian belum ada jawaban soal itu. Justru mereka ini saya tidak bisa jawab. Ya, itu nggak bisa saya jelaskan tuh. Ya, kalau itu di apa? Ini artinya resmi ke mereka pemberitahuan ini jauh-jauh sebelumnya. Ini sudah gitu dengan tujuan dari surat ini agar memberitahukannya kepada sampai camat nanti memberitahunya kepada lurah-lurah dan rakyat. Itu kan? Tapi ini tidak jalan sehingga kita membuat baliho yang bunyinya begitu juga. Kedatangan adalah untuk membayar hutang-hutang Indonesia, melunasi hutang Indonesia. Terus dan memberikan tadi kesejahteraan sosial masyarakat Indonesia. Terus responnya dari Bapak sendiri bagaimana setelah spanduk atau baliho itu tersebut dicopot? Bagi kita tidak apa-apa, silahkan kalau memang gitu maunya. Kita itu hanya niat baik. Menunjukkan bahwa kita itu benar, ini data kami mau maju, bukannya ngumpet-ngumpetan, tidak ada sembunyi-sembunyian. Nah, Pak, namun terus terang, banyak telepon yang dianggap telepon tidak benar. Ya, banyak. Sampai hari ini beliau ini dan mereka ini sekarang lagi ada telepon intimidasi. Barusan saya dikasih tahu. Pak, saya ingin tahu juga sebenarnya Yang tidak setuju, tidak senang, ini di apakah disalurkan. Nah ini. Nah yang tidak senang ini saya nggak tahu siapa. Kalau pemerintah saya akan senang. Karena kenapa? Membantu pemerintah kok. Membantu dana ini kok. Nah, tapi pasti ada. Nggak perlu, saya tidak tahu itu. Yang bisa menjelaskan itu adalah beliau atau Bapak Juanda SHSE sebagai wakilnya beliau, langsung mewakili dia di segala pembicaraan, segala apa. Silahkan. Pak Sirus, saya juga ingin tahu sebenarnya kan apa sih membuat dari pihak IMD kemudian dari King of the King ini juga ingin memberikan mengumpulkan uang segitu banyaknya 60.000 triliun kemudian akan digunakan untuk melunasi hutang negara kemudian membagikannya kepada masyarakat. Sebenarnya apa sih yang mendorong itu? Apakah memang ada perasaan kekecewaan terhadap pemerintah Indonesia mungkin yang melatar belakangi hal ini, kepercayaan ini? Tidak. Kita tidak boleh kecewa ke pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia sudah menjalankan sesuai kesanggupan dan kemampuannya. Kita juga harus sadar. Pemerintah itu berjalan dengan baik kok. Yang penting sebenarnya pemerintah memahami. Artinya memahaminya itu rakyat ini bagaimana. Contoh, masalah pembangunan, silakan. Tapi tolong ditamakan dulu rakyat ini.
Itulah tujuannya mau dikasih rakyat ini 1M sampai 3M gitu. Berarti ini niatnya memang untuk ingin membantu pemerintah untuk mesejahterakan masyarakat. Membantu karena ini sudah terbantu, beliau udah pergi udah urusannya luar negeri, dia negara-negara lain. Tapi ini dananya nggak fiktif ya Pak? Gimana nih untuk menjaminkan dananya itu sebenarnya itu ada, tidak fiktif? Jadi masalah dana ini terus terang sudah diperiksa perbankan juga. Nah, saya tidak bisa tidak tahu saya jelasnya yang sudah diperiksakan mana. Tetapi kemarin itu yang sudah disahkan itu diperiksa resmi adalah satu Bank BNI, kedua Bank Mandiri, kalau nggak salah, Bank Mandiri, terus yang ketiga itu Bank Indonesia. Pak, ini IMD kan untuk di Provinsi Banten ada, selain itu persebarannya ada di mana lagi Pak? IMD itu seluruh provinsi sudah ada. 34 provinsi, semua ada ketua-ketuanya. Dan itu sudah semua membuat baliko. Cuman sekarang itu ada yang diturun, dipaksa turun, ya sudah, kita tidak apa-apa. Yang penting tadi tujuan dari baliko ya apa? Kan gitu, hanya 2 kok tujuannya, nggak ada. Untuk membantu pemerintah membayar hutang ini dan untuk memberikan dana kesejahteraan sosial. Itu aja, nggak ada. Tapi kalau ini diginikan, ya kita mau bilang apa, silakan aja. Makanya sekarang siapa yang mau ikut silakan, yang enggak tinggal gitu aja bilangnya. Kemudian bagaimana apabila ada pertimbangan ataupun perbincangan di masyarakat bahwa IMD ini kemudian dana King of the King juga ini bisa terbilang bisa meresahkan masyarakat gitu Pak? Bagaimana Pak kalau dibilang? Kalau menurut kami tidak ada yang meresahkan masyarakat. Ulah dari pihak orang tertentu gitu aja. Ya, pasti ada yang ulah dari orang tertentu. Tidak ada. Sekarang kenapa? Kami nggak terima dananya kok. Ada dana, hanya dana buat apa? Dana buat pendaftaran gitu. Itu untuk pendaftaran ngasih uang juga nggak masyarakat? Masih. Karena itu kan ada targetnya itu. Karena ini sebenarnya tujuannya itu buat ini loh. Ini kan hak bank. Berapa tuh Pak kira-kira satu orang itu syaratnya harus memberi uang? Nah, kalau dapat 3M berarti kan 1% kalau perbankan seperti ini kan ada nih, kan? Ini surat banknya. Dana tersebut di atas dapat diinvestasikan atau pada 77.700 seluruh desa NKRI dengan menyelesaikan atau membayar profesi bank sebesar 1%. Berarti kalau dari 3M berapa? 30 juta. Nah, kalau yang diminta kemarin itu umpama siapa? Berapa mau bayar sekian segini aja. Begitu. Daftar aja dia hanya 50.000. Apakah itu harus dianggap ini? Enggak. Dan itu iya. Tapi Pak, ada yang 1,5 juta memang, ada yang tapi tujuannya untuk apa? Untuk membuka rekening kita sendiri gitu. Kemudian bagaimana dari persepsi Bapak sendiri dari IMD, karena kan kalau kerajaan-kerajaan sebelumnya seperti Keraton Agung Sejagat, kemudian juga Sunda Empire ini kan sempat diperiksa polisi karena terdapat indikasi penipuan begitu. Apakah IMD ini bisa dikatakan? Kalau memang di IMD itu ada penipuan, itu apa salahnya diperiksa? Karena IMD saya rasa nggak ada yang menipu dan tidak ada yang mengadu kok. Siapa yang mengadu? Orang yang bilang meresahkan itu saya anggap itu pihak ketiga. Nggak ada. Contoh, terus terang, saya tarik diri nggak jadi dah gini ya, uang saya akan kepulangkan. Saya dipulangin kok. Pulangkan. Nih, nggak apa-apa. Nah, contoh, di sini karena ini pun nanti, dana yang diberikan sebenarnya itu terkumpul adalah buat yatim piatu. Iya. Tapi ditarik dari orang itu juga karena dana nyambung nggak? Untuk yatim piatu mencucikan uang ini. Jangan uang ini dulu dikasih, tahu-tahu besok dibawa tidak dibayar. Itu aja sebenarnya nih. Ya. Pak, kemudian sebenarnya terakhir Pak, ke depannya yang akan dilakukan IMD, kemudian juga gerakan yang akan dilakukan oleh King of the King ini selanjutnya ke depannya apa nih Pak? Begini, tahap sekarang ini kan penyelesaian orang yang sudah terdaftar, yang sudah sah, makanya sudah tutup. Karena mau dimulai nanti penyaluran dana kepada rekening-rekening orang yang sudah terdaftar. Kapan Pak? Mulai tanggal 30 apa? Maret. 30 Maret. Sudah dekat waktunya. Dan di bulan April juga akan diadakan penerimaan mendaftarkan dari pihak kepolisian, termasuk dari pihak TNI, tentara, ya gitu. Termasuk dari PNS ataupun Pejuang 45. Kalau daftar dari Pejuang 45 sudah masuk nih. Tapi ini baru sedikit, masih ada lagi. Nih. Nah, seperti ini, Gatot Subroto. Ini masih hidup loh. Jenderal Gatot Subroto ini. Ada fotonya. Baik.
Ini salah satunya ini semua. Jadi itu yang bisa saya jelaskan. Saya sudah jelaskan secara terbuka. Kami tidak ada sembunyi-sembunyi. Hanya tolong tidak dihalang-halangi dan tidak selalu dia ada yang menelepon seolah-olah target apa segala. Sekarang gini, kalau memang mau apa, silakan dipanggil. Kalau memang ada lapor ke polisi, saya dirugikan mana? Gitu aja. Ya. Terima kasih Pak Sirus atas informasinya, Jadi atas waktunya dengan Kompas insya TV. Allah tujuan daripada kita ini semuanya insya Allah ridho Allah. Karena segala-galanya hanya di atas ridho Allah gitulah. Mohon bantu doanya juga. Kami tidak ada niat untuk menipu orang atau ini enggak ada. Terima kasih atas waktunya bersama Kompas TV, Pak Sirus. Ya, saudara, demikian wawancara kami bersama salah satu pimpinan dari IMD yang merupakan bagian dari King of the King yang berada di Tangerang. Aulia Faradina, Mahesa Bismo, Kompas TV, Tangerang, Banten.